Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi bagi teman-teman yang mau menghadapi KSN. Video kali ini berisi mengenai KSN Fisika pada pembahasan OSN tingkat kota 2007 nomor 4 secara mudah dan sederhana. Tentu saja masih bersama saya Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silakan teman-teman untuk melihat video-video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Yuk kita langsung mulai saja ya. Soal OSK 2007. Soal OSK 2007 akan kita bahas kali ini adalah nomor 4 ya. Sebuah bola pejal bermassa M kecil menggelinding turun sepanjang bidang miring segitiga yang massanya M besar dengan M besar sebagai 7M kecil. Ini M kecil, ini M besar menggelinding ya. Jari-jari bola R 0,1 H. H itu adalah jarak dari sini ke sini. Mula-mula sistem diam. Berapakah kecepatan M atau bidang miring ya ketika bola turun sejauh H? Nyatakan dalam H dan G, dengan G adalah kecepatan gravitasi dan sinus theta sama dengan 0,6 serta ada gesekan yang cukup besar antara M dan M agar M tidak slip ketika berotasi dari menuruni bidang miring ini. Tetapi tidak ada gesekan antara bidang miring dengan lantai ya. Oke, mari kita lihat dulu ya. Gambarnya seperti ini, saya ulangi. Jadi ini ada bidang miring, di atas lantai licin. Di atas bidang miring ada sebuah bola pejal ya, dilepaskan. Nah, di sini kasar supaya si bola ini bisa berputar terhadap bidang miring ya. Tapi bidang miring dengan lantai itu licin. Ini adalah keadaan awal ketika bola saat akan dilepaskan. Begitu bola dilepaskan, maka bola akan menggelinding dan bidang miring akan bergerak ke kanan kira-kira seperti ini ya. Setelah beberapa saat akan mencapai posisi tertentu bolanya dan bidang miringnya juga bergerak beberapa jauh ya. Nah, kecepatan pada suatu saat itu adalah Vm ketika si bola ini telah mencapai jarak H ya. Jadi bola itu bergerak menggelinding, berarti dia ada kecepatan linear ya dan kecepatan sudutnya. Nah, di sini terdapat hubungan antara Vm relatif terhadap M besar dengan omega ya, tentu saja agar tidak slip, yaitu Vm relatif terhadap M dibagi R sama dengan omega ya. Ini adalah jaraknya. Nah, jadi bola ini dia punya kecepatan linear yang dua ya, yaitu kecepatan relatif bola terhadap bidang miring, dan karena bola ini berada di atas bidang miring yang bergerak dengan kecepatan Vm, maka dia punya dua kecepatan. Jadi kalau kita menggunakan pengamat yang diam di tanah, kita akan melihat nanti resultan dari gerak bola itu kira-kira ke sini ya. Atau kira-kira kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah kecepatan bidang miring, kemudian kecepatan bola terhadap bidang miring Vmm. Ini sudutnya theta di sini, berarti yang ini. Nah, ini tetanya ya. Theta itu kan sudut antara garis horizontal dengan bidang miring. Jadi ini bidang miringnya sama ini. Kalau saya buat garis horizontal berarti ini theta. Jadi resultan dari Vm dengan Vm relatif terhadap M, yaitu ini ya. Kalau saya gambar menggunakan metode jenjang-jenjang itu Vm. Nah, Vm ini adalah kecepatan bola terhadap pengamat di tanah. Vm adalah kecepatan bidang miring terhadap pengamat di tanah. Sedangkan Vm kecil relatif terhadap M adalah kecepatan bola terhadap bidang miring ya. Nah, kita tuliskan lagi bisa ini ketahuinya.
sebelum kita mencari besar yang lain, ya M besar atau masa bidang miring 7 kali masa bola. Kemudian jari-jari bola 1/10 dari jarak yang ditempuh. Berat benda satu, saya sebut benda satu juga ya, itu M besar kali G, yaitu 7mg. Kemudian berat bolanya adalah M kali G ya. Baik, sebelum kita menyelesaikan, kita akan gunakan prinsip momentum impuls dan prinsip hukum kekuatan energi atau teorema energi usaha kita gunakan di sini ya. Jadi ini terjadi pergerakan seperti ini berarti ditimbulkan oleh impuls ya. Nah, sekarang kalau kita gambarkan untuk gaya-gayanya ya, ketika bola itu turun, ini posisi awal bola, dia turun, maka dia mengerjakan gaya berat ya, W2, W1, kemudian ada gaya normal yang dilakukan oleh lantai. Ini adalah keadaan sebelum bola bergerak ya. Nah, selama bola bergerak, maka akan ada impuls ya yang dikerjakan oleh bidang miring pada lantai, demikian juga oleh bola ya. Jadi ini impulsnya gaya kali waktu ya. Kemudian untuk bola, dan sebagai reaksinya maka lantai juga akan mengerjakan impuls ke arah atas oleh gaya normal. Tetapi kalau kita lihat dalam arah horizontal ya, ketika ini bola bergerak tidak ada impuls yang diberikan. Jadi jumlah impuls akibat yang mungkin timbul dari beberapa gaya itu 0. Jadi sigma impuls dalam arah horizontal 0 ya. Nah, kita akan gunakan prinsip ini untuk mencari korelasi dengan kecepatan ya. Oke, mari kita lihat perubahan momentumnya dan impulsnya. Sekarang kita akan menggunakan persamaan ini ya, sigma impuls dalam arah X sama dengan 0. Saya tulis kembali ya, sigma IX sama dengan 0. Dan kita tahu bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum ya. Kemudian kita jabarkan perubahan momentum itu adalah M kali delta V. Nah, kita jumlahkan untuk masing-masing benda ya yang bergerak, yaitu pertama bidang miring, dia bergerak dengan massa M kali kecepatannya Vm besar ini ya, ke kanan positif. Kemudian bola juga bergerak ke kanan, masanya M, kecepatannya Vm. Dan bola ini bergerak menuruni bidang miring dengan kecepatan V, M kecil relatif terhadap M besar. Ini miring yang kita butuhkan dalam arah X, jadi kita uraikan ke sini ya. Sehingga momentumnya untuk bola ini adalah minus M kali Vm relatif terhadap M dikali cos theta. Ini tetanya. Ini adalah momentum akhir ya, yaitu keadaan setelah benda M ini bergerak ke kanan dan bola menuruni bidang miring, dikurangi dengan jumlah momentum pada waktu bola belum bergerak, yaitu 0 semua. Nah, kita substitusikan nilai yang sudah tahu, yaitu M besar sama dengan 7M, kemudian kita juga theta masukkan, sehingga kita dapat seperti ini persamaannya, 7M Vm besar tambah M Vm besar dikurangi M V relatif M terhadap M dikali cos theta. Cos thetanya dari sini ya, ini sin thetanya 0,6 sehingga cos thetanya 4/5 ya. Nah, di sini kita melihat ada bentuk yang sejenis, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 8 Vm dikurangi 4/5 Vm relatif terhadap M. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, maka kita akan mendapatkan Vm besar M relatif terhadap M besar sama dengan 10 Vm besar. Jadi maksudnya ini adalah kecepatan
bola menggelinding menuruni bidang miring itu adalah 10 kali kecepatan bidang miringnya. Kita simpan di sini kecepatan bola relatif terhadap bidang miring 10 Vm ya. Berikutnya kita akan mencari nilai yang lainnya, yaitu menggunakan diagram vektor ini ya, yaitu kecepatan bola sama dengan akar dari Vm kuadrat tambah Vm relatif terhadap M, kemudian tambah dengan 2 kali masing-masingnya dikali kosinus sudut yang ini. Karena ini theta, maka ini adalah sudutnya 180 min theta. Sekarang kita substitusikan nilai dari bilangan yang sudah diketahui. Jadi Vm-nya tetap ya. Nah, Vm relatif terhadap M besar, yaitu ini yang tadi sudah kita hitung, kita substitusi ke sini. Kosinus 180 min theta itu adalah minus cos theta. Jadi ini minnya saya taruh di sini, 2 Vm relatif terhadap M ya, itu diganti dengan 10 Vm lagi ya, seperti ini. Kemudian cos theta-nya kita ganti dengan 4/5. Nah, di sini ada suku yang sama ya, yaitu Vm kuadrat ya. Di sini Vm kuadrat bisa kita keluarkan dari bentuk akar. Jadi Vm sama dengan Vm besar akar ini 1, ini 10 kuadrat jadi 100. Kemudian ini minus 2 kali 10 kali 4/5 itu 16. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi ini 100 kurang 16, 84 tambah 1, 85. Jadi nilai Vm kecil itu akar 85 dari Vm besarnya. Baik, saya simpan dulu kecepatan bola terhadap bidang miringnya ya, akar 85 Vm. Sekarang kita akan gunakan konsep atau teorema energi usaha untuk menyelesaikan persamaan akhirnya yang kita butuhkan untuk mencari nilai masing-masing Vm dan Vm ini. Untuk itu perhatikan teorema ini, yaitu energi usaha ya. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, untuk sistem ini ketika bola di sini kemudian berpindah, maka yang melakukan usaha itu adalah hanya gaya berat, karena bidang miring ini perpindahannya tegak lurus jadi 0. Tapi untuk bola, maka usahanya adalah dilakukan oleh gaya berat, usaha kali perpindahan, tapi perpindahannya dalam arah gaya. Sedangkan yang kita tahu ini adalah perpindahannya dalam arah bidang miring ya, yaitu H. Jadi kalau gitu nanti kita akan mengalihkan gaya berat Mg ini dengan komponen vertikalnya, yaitu H kali dengan sin theta, ini tetanya. Lengkapnya sebagai berikut ya. Jadi Mg itu gaya berat dikali perpindahannya H sin theta yang ini ya, sama dengan ini adalah energi kinetik sistem ya untuk bidang miring dan bola. Jadi kita tuliskan masing-masing komponennya setengah kali massa bidang miring kali kecepatan bidang miring kuadrat ya, ditambah setengah kali massa bola kali kecepatan bola kuadrat. Tapi ingat ya, kecepatan bola itu ada kecepatan rotasinya, sehingga kita tambahkan setengah I omega kuadrat dikurangi ini adalah kecepatan bidang miring dan kecepatan bola sebelum bola bergerak, itu 0 tentu saja. Mari kita selesaikan dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini ya ke dalam persamaan ini, kemudian juga tetanya, dan momen inersianya untuk bola 2/5 mr kuadrat ya. Jadi seperti ini, M, G, H, sin tetanya 3/5 ya. M besar 7M kecil, ini Vm besar kuadrat karena kita mencari kecepatan bidang miring ya. Tambah setengah M, nah ini kecepatan bola ya. Kita ganti dengan nilai ini yang sudah kita dapatkan.
tambah setengah, ini momen inersianya 2/5 mr², kemudian omeganya jangan lupa yang ini ya, yaitu Vm relatif terhadap M dibagi dengan R dikuadratkan, maka R juga dikuadratkan ya. Nah, ini bisa dicoret R kuadratnya. Kemudian persamaan ini kalau kita perhatikan semua mengandung unsur M kecil ya, jadi kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini, 3/5 GH ya dari sini. Kemudian 7/2, ini Vm besar kuadrat ya. Tambah ini kita kuadratkan dulu jadi 85/2 ya. Tambah setengah kali 2/5, ini kita kuadratkan ya, nilainya jangan lupa 10 Vm. Ini kebetulan ada yang sama penyebutnya, sudah bisa kita jumlahkan ya. Jadi ini 92 nih jumlah dari ini per 2. Ini 20, hasil dari 100 bagi 5 ya, tapi dirubah jadi bentuk per 2, 40/2. Dan kita sederhanakan menjadi 40 tambah 132/2 atau 66 ya. Jadi Vm kuadrat sama dengan 3/330 GH, atau nilai Vm yang diminta adalah akar dari 1/110 GH. Demikian pembahasan mengenai soal KSN Fisika, khususnya pada pembahasan OSK 2007 nomor 4, secara mudah dan sederhana. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya. Silahkan juga share dan silahkan juga untuk komen yang positif dan membangun untuk pengembangan channel ini. Baik, terus semangat belajar dan berjuang di KSN. Semoga sukses dan terima kasih.